Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ada saja cara yang dilakukan oleh syaitan untuk melemahkan semangat, untuk membuat putus asa dan ingin menyerah seorang hamba yang punya niatan dan tekad memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Memperjuangkan agama Allah adalah amalan mulia, ibadah yang sangat besar pahalanya. Maka syaitan berusaha untuk menghalang-halangi. Cara yang dilakukan banyak. Salah satunya adalah membuat hamba tersebut merasa seolah-olah sendiri. Seakan-akan dia yang berjuang tanpa yang lain. Dan perasaan itu akan sering muncul. Kalau sudah merasa sendiri, seakan-akan tidak ada yang membantu, ya memang mudah untuk patah. Ya. Rapuh dan gampang rubuh. Ya karena sehebat apapun orang ahli berenang, tidak mungkin kan sendirian dia mengarungi lautan. Ada saatnya iman itu turun, ada ketika masalah menumpuk. Ya memang berat. Apalagi memulai merintis dari yang tidak ada kemudian dimunculkan, dari yang sebelumnya tidak diketahui, lalu dia berusaha untuk bagaimana agar dakwah itu dikenal, diterima oleh banyak orang. Bukan tugas yang mudah memang, sangat berat. Sehingga hanya mereka yang terpilih dengan karakter yang kuat, betul-betul memiliki niat selalu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengakui kelemahannya di hadapannya, benar-benar bersandar kepada Allah Zat yang Maha Besar. Hanya mereka yang dengan kriteria seperti inilah yang akan bertahan. Bila tidak, sebelum memulai sudah pesimis. Kalaupun dia paksakan untuk melangkah,
belum begitu jauh memilih untuk berhenti. Belum sampai di tengah perjalanan, dia merasa jalan itu tertutup dan buntu. Balik kanan, kembali ke belakang. Seandainya pun terus melanjutkan, ada sedikit lubang, jatuh, terluka, dia keluar dari lubang itu, ibarat jalan. Akhirnya dia tidak mau melanjutkan. Kenapa? Takut di depan masih banyak lubang-lubang yang sama. Padahal dengan jatuhnya di lubang itu kan harusnya dia mengambil satu pelajaran. Itu sebuah pengalaman agar tidak terjatuh di lubang yang sama. Sekali lagi, tugas berdakwah itu bukan tugas sembarangan. Hanya para nabi dan pengikut-pengikut mereka yang setia sajalah yang mau mengambil dan melanjutkan tugas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani." Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan tegas, "Qul ya Muhammad." Sampaikan dan terangkan kepada mereka yang ingin mengetahui jalan hidup yang terbaik itu jalan hidup seperti apa. Katakan kepada mereka yang mengaku-ngaku cinta kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktikan cintamu dengan mengikuti jalan hidupmu, yaitu jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jalan hidup itu apa? Hadhihi sabili. Ini jalan hidup yang aku pilih. Ini jalan hidup yang saya tempuh. Hidup dan matiku ada di jalan itu. Lillahi Rabbil Alamin. Tujuannya adalah berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, bukan yang lain. Jalan hidup itu adalah ad'u ilallahi ala basiratin. Berdakwah di jalan Allah di atas ilmu, bukan hanya berdakwah tapi tidak punya bekal ilmu yang cukup. Berdakwah tetapi memaksakan diri di luar batas kemampuannya. Silahkan, bahkan ayo kita berdakwah sama-sama, tetapi ala basiratin. Pengikat kita, pemersatu kita adalah basirah, ilmu yang kuat, hujjah balighah, hujjah yang memang kokoh. Nah, jalan hidup itu Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau menyampaikan bahwa bukan hanya jalan hidupnya, jalan hidup beliau, tetapi ana wa manittaba'ani. Ini berlaku untukku, jalan hidupku, dan orang-orang yang ingin mengikuti jalanku. Nah, maka siapapun dari kita yang menyatakan dan mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ikutilah jalan dan jejak hidup beliau SAW. Kan gak masuk akal dan gak mungkin bisa diterima oleh akal yang masih sehat dan waras. Ngakunya cinta kepada Nabi Muhammad, beliau pilih jalan yang ini, tapi justru dia pilih jalan yang lain. Inginnya berkumpul dan bersatu dengan Nabi Muhammad di surga nanti, tapi ternyata jalan yang dia ambil bukan jalan yang pernah dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Inginnya memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad pada hari kiamat,
Tapi kenapa dia tidak tempuh jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jalan hidup itu kan banyak. Dan kita dihadapkan dengan banyak pilihan juga. Ingin jadi apa sih di dunia? Untuk dan buat apa kita hidup di dunia? Ada yang menghabiskan waktu dan hidupnya hanya untuk foya-foya dan senang-senang. Yang dia pikir pokoknya makan, minum, traveling. Kuliner dan traveling. Cicip sana, cicip sini. Waktu itu dihabiskan hanya untuk keliling Nusantara, untuk mendatangi tempat-tempat makan yang terkenal, atau memang sengaja dia viralkan. Itu traveling dari satu tempat wisata ke tempat wisata yang lain. Bangun tidur, mau tidur itu hanya googling, searching. Ini tempat wisata yang belum pernah saya datangin mana nih? Oh ini udah pernah. Oh ini belum, ini tempat wisata yang baru. Ada lagi yang jalan hidupnya itu dihabiskan untuk apa? Koleksi. Koleksinya macam-macam. Ada yang koleksi kupu-kupu, ada yang koleksi belalang, ya. Ada yang koleksi kerang, ada yang koleksi kulit, ada yang koleksi hasil kerajinan di setiap daerah. Macam-macam lah koleksinya. Ya. Ada yang menghabiskan waktunya itu untuk prestasi olahraga dari kecil. Ya. Lahir itu hadiah kelahiran anaknya bola. Sudah. Selamat datang di keluarga bola. Ya. Dari kecil sudah dikenalkan dengan bola. Itu baru bayi lahir laki-laki, alhamdulillah. Senang ini. Nanti besok jadi pemain hebat ini dari kecil. Sudah bisa berdiri, kasih bola. Pokoknya semuanya serba bola. Sekolah masukkan sekolah sepak bola SSB. Terus didorong biaya segala macam. Pokoknya bola itu jalan hidupmu. Ada lagi yang jalan hidup dipilih adalah dunia tarik suara. Dari kecil sudah diikutkan les privat. Ya, tarik suara, bernyanyi dan bermusik. Karena dia harapkan besok sampai mati, ya, itu menjadi seorang pemusik terkenal. Ya. Bahkan bercita-cita, kalaupun meninggal dunia, itu diiringi oleh musik kesukaannya. Itu sebuah kebahagiaan tersendiri katanya. Macam-macam kan tujuan hidup itu. Ada yang bisnis. Ya, dari kecil udah ngerti dagang. Sengaja oleh orang tuanya dididik untuk menjadi seorang pedagang yang hebat. Ya, orang tuanya juga kaya raya, orang tuanya juga seorang pedagang besar. Tapi dari kecil dikasih, ya kamu mulai sekarang gak boleh minta uang sama orang tua. Kamu jualan sendiri sana. Biayai sekolahmu, biayai kuliahmu. Memang dididik seperti itu. Akhirnya sudah dari kecil sampai besar dewasa, sampai jadi orang tua, sampai meninggal dunia dia seorang pedagang. Ya. Di sisi yang lain, dan itu memang jalannya hanya satu. Sementara pembandingnya itu banyak. Tadi sudah kita berikan beberapa contoh gambarannya. Karena jalan kebenaran itu kan hanya satu. Nabi Muhammad SAW buat garis cuma satu aja. Ini jalan Allah. Kanan kiri buat coretan garis. Ini jalan-jalan syaitan. Hadihis subul. Itu tiap-tiap jalan kanan kiri yang dibuat Nabi Muhammad itu. Beliau mengatakan tiap-tiap jalan itu ada setan yang ngajak-ngajak. Sini. Dicegat. Sini. Jangan ke sana, begini. Kamu kalau lurus nanti celaka. Kamu nanti kalau lurus nanti ada jalan buntu. Ya. Kalau kamu lanjutkan nanti ada jembatan patah. Ibarat kata di dunia kan seperti itu. Sudah di sini aja, parkir sini, masuk ke gang. Ditakut-takutin. Apa satu-satunya jalan itu ya? Ya, jalan agama. Talabul ilmi dan mendakwahkannya. Ya. Kan ditakut-takuti itu. Asyaitanu ya'idukumul faqra
wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum minhum maghfiratan wa fadla wallahu wasi'un alim. Yang namanya syaitan itu yukhawifu, berusaha membuat kita takut. Ya'idukumul faqra, membuat gambaran-gambaran yang seram bahwa kalau mengikuti jalan yang satu ini bakal fakir hidupnya, gelap masa depannya, jauh dari kata bahagia, hidupnya pasti susah dan sengsara. Padahal yang susah dan sengsara dan menderita itu siapa? Justru yang gak ngerti agama, hidupnya hanya berkeluh kesah. Sekarang yang ngerti agama, faham ilmu, ketika BBM naik apa kemudian pusing, udah tinggal ya sudah deh, kurangi jalan-jalannya, kita berhemat saja, tidak ada yang demo unjuk rasa dan semisalnya, enggak. Tapi nggak ngerti agama udah pusing, depresi, waliyadzubillah. Itu ditakut-takuti memang, ya, ditakut-takuti oleh syaitan itu. Jangan ke sana, jangan ke sini. Sini saja. Hati-hati di sana begini dan begitu. Itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam Al-Qur'an, bakal ditakut-takutin kita kalau ingin menempuh jalan yang satu itu. Dikucilkan, dibilang aneh, dikatakan asing, ya. Keluar dari keumuman dan kelaziman orang. Yang mengalami seperti itu kan bukan hanya kita yang ingin mengikuti jalan itu. Nabi Muhammad SAW pun sudah mengalaminya. Dibilang innaka lamajnun, kamu itu gila, ya kan? Dibilang syair, dibilang sahir, sekedar penyair, mampu beretorika dan berbahasa, dibilang sebagai tukang sihir, ya, buat cerita-cerita bohong, kan itu, buat cerita-cerita yang tadi tidak masuk akal, itu kan tuduhan-tuduhannya. Ya, itulah resiko menempuh jalan yang satu ini. Tapi ingat, inilah jalan yang sudah dipilih dan telah ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengikuti jalan itu pasti akan mengalami apa yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan sejak pertama kali Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi sudah disebut oleh pendeta Warakah bin Naufal, ya kan? Akan diusir oleh kaumnya sendiri, akan ditentang dan dimusuhi. Nah, maka sejak saat itulah Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dan teladan buat kita, resiko dan konsekuensi yang harus ditanggung, yang mesti dilalui, ketika memilih jalan yang satu ini. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Nah, jalan-jalan yang lain sudah ditinggalkan. Jalan-jalan yang lain sudah diputuskan, tutup, tidak ada cerita lagi. Dipilihlah jalan yang satu ini. Sabar. Tidak ada pilihan yang lain. Ya. Tidak ada pilihan yang lain. Sampai pada tingkatan hampir putus asa. Bahkan sudah mulai putus asa. Hatta idzastai asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya. Ya. Bayangkan itu, Allah Azza wa Jalla berfirman menjelaskan untuk kita, para rasul itu bagaimana? Hatta idzastai asar rusulu, sampai ketika para rasul itu sudah istai'as, sudah putus asa, sudah merasa nggak ada harapan lagi lah. Nggak mungkin.
Mustahil. Mana ada jalan keluarnya? Sendiri kita, cuma bertiga. Siapa yang kenal dengan kita? Dana dari mana? Siapa yang kasih biaya? Siapa kita? Udah merasa sendiri, sudah merasa cuma berdua dan bertiga. Aduh, bagaimana ini? Nah justru pertolongan Allah itu turun di saat-saat ketika seorang hamba itu sudah pasrah. Sudah gak bisa lagi, ya Allah. Kita udah berusaha, kita udah berikhtiar, semua langkah ditempuh, semua jalan diambil. Udah gak bisa apa-apa lagi. Di situ ja'ahum nasruna. Datanglah pertolongan dari kami untuk mereka. Fanujjiya man nasya. Maka diselamatkanlah siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Situ jalan keluar ada. Nah, dan setiap pelaku dakwah pasti mengalami hal yang seperti ini. Bukan sekali dua kali, tapi terus berulang. Punya niatan yang baik, punya rencana yang bagus untuk berdakwah, ya kan? Kemudian mentok, lihat kanan gak ada jalan, lihat kiri gak ada jalan, lihat depan buntu, ya kan? Mau kemana lagi? Ya udah, pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata, ya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, pasti Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Jalan keluar itu bukan kita yang memberikan, ya kan? Jalan keluar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Nah, bahkan jalan keluar itu terkadang justru dari orang yang jahat, dari orang yang kafir, ya kan? Pertolongan dan bantuan itu justru kadang-kadang dari orang yang fajir, ya kan? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yansuru hadzal din birajulin fajir. Nabi Muhammad mengatakan sungguh kadang-kadang Allah menolong agama ini melalui orang yang fajir, orang yang jahat. Ya. Berapa banyak kejadian seperti itu? Sudahlah, umum terjadi. Ya. Dia ditekan, diintimidasi. Ya. Tempat dia bekerja di perusahaannya dipanggil berkali-kali, diingatkan cukur jenggotnya, ya kan? Yang manggil ini sesama muslim. Tapi ketika manajernya dari Amerika datang, kedudukannya lebih tinggi, dibawa dan dipersoalkan, dipanggil baik-baik, bicara empat mata, ya kan? Ini ada laporan seperti ini, pakai bahasa Inggris lah, ya kan? I hear, misalkan itu kan. Saya dengar about your case, gitu. Saya dengar kasusmu begini dan begitu. Bagaimana ini? Apa alasanmu? Bilang simple, kan gitu. Simple bahwa Nabi Muhammad, Nabi saya, my prophet, ya kan? Nabi saya punya jenggot. Hah? Nabi Muhammad punya jenggot? Iya. Berarti kamu yang benar. Sederhana sekali. Ya kan? Ini yang cerita ikhwan kita ini, cerita nyata di perusahaan kilang minyak, ya, pengoboran minyak. Bilang, Chevron sana. Di sana di Selat Sulawesi sana, ya, di Laut Sulawesi apa selat? Ya. Di Bontang dulu itu selat. Manajer Amerika orang kafir justru. Oh, berarti kamu punya nabi berjenggot. Iya, berarti kamu yang benar, mereka yang salah. Simple sekali. Sudah, yang penting kamu tenang, bekerja, kamu mau apa? Malah dikasih kesempatan, sudah tawarkan. Boleh manggil ustadz kami? Oh boleh. Bayari perusahaan. Yang penting ada jaminan kamu kerja di tengah laut sini, tenang, nyaman, kamu bisa bekerja dengan baik, ya. Kita penuhi, selesai. Orang kafir justru. Ya kan? Ya, cerita seperti itu banyak dari dulu, dari zamannya Nabi Muhammad, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang ngasih jaminan keamanan? Iya kan? Raja Barkil Khimat yang kafir, ya. Nabi Muhammad SAW buat perjanjian itu, ya kan?
halif hulafa, sekutu. Kabilah-kabilah yang masih musyrik. Bani Bakar atau Bani Sa'ad, saya lupa. Udah. Mereka tolong. Ketika Nabi Muhammad SAW diboikot selama hampir 2 tahun di Syi'ib Abi Talib, itu keluarga-keluarganya yang kafir juga ikut bersama Nabi Muhammad SAW. Yang berusaha untuk membatalkan perjanjian boikot itu siapa? Tokoh-tokoh orang kafir ini, satu persatu datang atas nama silaturahmi, hubungan kekerabatan dan kerahiman. Subhanallah. Ya. Jadi di saat-saat yang seperti itu, asalkan tetap istiqomah, sabar, jangan berhenti, jangan putus asa. Misalkan, waduh, udah nggak bisa apa lagi, udahlah kajanilah, batal aja, nggak usah dilanjutin. Ya udah, oh ternyata sampai di situ saja keinginanmu. Ya kan? Tapi kalau ini mentok, ini enggak, tetap jalan. Lah mentok, bismillah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Di situ ja'ahum nasruna, barulah turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun dari kita yang sudah berniat, sudah mengambil suatu keputusan, sudah ada tekad, saya ingin mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW, yaitu berdakwah ilallah, ad'u ilallah. Sudah diputuskan seperti itu, udah jalani aja. Jangan berhenti terus. Selama niat dijaga, ikhlas diperjuangkan dan selalu dikoreksi, tidak ada yang bisa menghalangi itu. Tidak ada tembok kecuali bisa ditembus. Tidak ada dinding kecuali pasti bisa dilewati. Allah yang kasih jalan. Jadi jangan merasa sendirilah. Kita jadi koordinator, diminta oleh asatidzah misalkan, tolong untuk kegiatan Idul Fitri besok antum yang atur semua, atau besok ada daurah, jadi urus semuanya ya. Dan itu mulai dari perizinan, perlengkapan, ya kan, konsumsi, keamanan, akomodasi, tiketing dan seterusnya, ya kan, susunan seksi acara, koordinasi dengan beberapa tempat dan beberapa wilayah, ya kan. Ikhwan banyak di grup yang tercatat sebagai anggota dan peserta juga puluhan. Tapi ketika kita share, afwan ikhwan, insyaallah nanti malam kita akan adakan rapat besar untuk mempersiapkan acara, jadi kami harapkan kehadiran dan kedatangan antum semua. Jazakumullah khairan. Nanti malam jam 8 setelah sholat isya. Kalau di Ambon jam 8 kan? Setelah sholat isya. Ya, kalau di Jawa kan jam 8 sudah selesai sholat isya itu. Udah datang 1, 2, 3, cuma 10. Kalau di grup sampai 60, 70. Mana yang lain? Ya, dalam kondisi seperti itu jangan merasa sendiri. Ya, tidak usah bicarakan yang tidak datang, cukup berprasangka baik saja sama mereka. Kita berpikir kalau tidak ada uzur, nggak mungkin mereka tidak datang. Pasti karena ada uzur. Tidak usah kita, bagaimana nih ikhwan ini, diajak begini begitu segala macam. Nanti kalau pas acara-acara begini dong saya datang. Kalau pas acara bakar-bakar, acara main ke pantai, dong ikut semua. Sudahlah, nggak usah dibilang seperti itu, ya kan? Acara kerja bakti, bersih-bersih kampung, ngecor, sama juga. Ya kan? Pembangunan ini dan itu sama semuanya sudah. Apalagi kalau merintis di tempat yang baru. Contohnya di tempat inilah, di Masohi, Kecamatan Haruru. Amahai, bukan Haruru. Oh, Desa Haruru, Kecamatan Amahai. Jangan merasa sendiri, jangan merasa sedikit. Bismillah, jalan saja terus. Allah yang kasih berkah. Kalau sudah seperti itu, ya memang manusia itu ada batas kemampuan pikirnya. Manusia itu pasti mengalami titik jenuh. Ya. Ada garis kulminasinya itu. Semangat. Tapi ada saatnya grafik itu harus turun. Ketika turun, ketika jatuh, posisi di titik rendah. Pokoknya jangan menyerah. Jangan. Ada saatnya kita harus naik.
Mesti kita bangkit ini. Bismillah. Kan itu. Bismillah, jangan sudahlah. Kenapa saya bilang begini? Karena di banyak tempat ini nasihat untuk kita semua. Karena sudah merasa menyerah, putus asa, ya itulah pilihan terbaik yang dia ambil, saudara kita itu. Dan saya bilang di banyak tempat, kita hargailah keputusannya. Apa keputusannya? Sudah dia tinggalkan tempat itu, mending dia bergabung di pondok lain yang sudah banyak ikhwannya, sudah ada ustadznya, sudah ada pondoknya. Sudahlah, anak di sini susah, merasa sendiri, anak lebih bagus gabung saja di Ambon sana, gabung saja di Jawa sana, jual tanah di sini, beli rumah di sana, selesai. Oh, tidak seperti itu kawan. Ya. Kalau memang antum punya potensi, antum adalah sumber daya yang bisa dimaksimalkan, jadilah pelopor, jadilah seorang perintis kebaikan. Pahalanya sangat banyak, ya kan? Pahalanya sangat banyak. Sekarang seorang, besok 3, hari ini kita kumpul hanya 10. Tapi sabar. Ini pahala orang yang mengikuti nanti. Itu kan masuknya ke yang memulai dan merintis ini. Dan itu memang berat. Siapa bilang mudah? Nah, saat-saat seperti itu coba ingat-ingat lagi para nabi dan para rasul itu. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salam sendiri, fama amana ma'ahu illa qalil. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun lamanya. Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50, 950 tahun. Yang ikut dan beriman hanya sedikit. Hanya di atas kapal itu. Nabi Musa alaihi salam lari menyelamatkan diri. Tinggalkan Mesir ke negeri Madian sendiri. Nabi Musa alaihi salam. Setelah bertahun-tahun perintah Allah kembali ke Mesir. Nabi Ibrahim alaihi salam hanya dengan anak laki-lakinya Ismail dan istrinya. Nabi Ismail sendiri di Mekah bersama ibunya karena ayahnya Nabi Ibrahim pulang kembali ke negeri Syam. Sebut siapa nabi yang tidak sendiri? Nabi Yusuf dibuang, dijadikan budak, dipenjara. Sama siapa sih Nabi Yusuf? Nabi Yunus sendiri. Sampai kemudian tinggalkan kampung dan masyarakatnya, dimakan oleh ikan besar. Monggo, silahkan. Sebut nama-nama nabi itu. Pasti pernah mengalami kesendirian. Kesendirian. Jadi kalau pas kita pusing lah, ya kan? Pusing. Kita misalkan jadi wali kelas atau kita jadi mudir. Masalah banyak santri begini, kita mau bicara dengan siapa? Dan kita mau diskusi dengan siapa? Di rumah pusing, mau bicara istri-istri yang menyambung. Mau bicara sama anak-anak, kadang ketumpung anak juga ada masalah. Ya kan? Mau bicara dengan ustadz yang jangan, anak juga pusing ustadz, antum cari ustadz yang lain saja. Oh, ustadz di Jawa kah? Telepon ustadz di Jawa, sini jawab-jawab. Karena ustadz di Jawa juga pusing sama. Jadi kadang-kadang ustadz di luar Jawa bilang Jawa. Dipikirnya di Jawa tidak ada masalah. Padahal masalah di Jawa banyak. Karena masalah Jawa tambah masalahnya Ambon, tambah masalahnya Makassar, tambah masalahnya Papua, tambah masalahnya Aceh, kumpul di Jawa. Kalau masalah Ambon kan Ambon saja. Kalau di Jawa tumpuk full semua. Dipikirnya ustadz di Jawa tidak ada masalah. Jadi telepon WA, ustadz kami ada masalah begini-begini, bagaimana jalan terbaiknya? WA centang 2 biru. Tapi tidak pernah dijawab sampai 1 bulan. Ustadz bagaimana? Oh afwan, tertumpuk WA-nya. Memang betul tertumpuk, betul, tidak bohong. Tapi sebenarnya juga mau jawab bagaimana? Katong di sini sudah masalah lah. Iya kan? Sudah mau bicara dengan siapa? Pas pusing ya Allah kayak. Bagaimana ini? Kita tahu seperti itu karena banyak juga yang mengeluh kan. Di luarnya Ustadz tolong kirim pengajar, Ustadz. Katong di sini baru mulai masyarakat bisa terima. Ini santri banyak ini. Tidak ada santri kah? Ada. Tapi secara kemampuan bagaimana? Kalau sudah merasa seperti itu, juga baca lagi Al-Quran itu. Nabi Nuh sendiri, ya, yang ikut hanya sedikit. Nabi Musa sendiri pergi meninggalkan Mesir.
Ya kan, Nabi Yunus pergi meninggalkan kampung masyarakatnya sendiri. Ya kan. Banyak nabi yang kemudian dibunuh oleh kaumnya sendiri. Ya kan. Nabi Isa alaihissalam diburu-buru untuk dibunuh. Iya kan? Mau nabi siapa ini? Pasti pernah mengalami kesendirian. Tapi mereka, para nabi itu kan kembali kepada Allah, bersandar kepadanya. Nabi Muhammad SAW, itu sudah nabi kita. Semuanya nabi adalah nabi kita. Tapi secara khusus Nabi Muhammad SAW, coba dari pertama berdakwah sampai kemudian meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam 23 tahun lamanya. Berapa kali Nabi Muhammad mengalami kesendirian itu? Ya kan? Berapa kali Nabi Muhammad mengalami cerita ini, cerita itu, cerita ini. Ya. Beliau berkeliling ke kabilah-kabilah. Beliau datangi kerumunan-kerumunan di musim-musim haji. Ya. Beliau sampai berdakwah ke Taif, diusir sampai dan dilukai, berdarah-darah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kumpulkan keluarga dekatnya, menyampaikan kebenaran, justru tabban lak ya Muhammad ali hadza jama'tana. Pamannya sendiri bilang, celaka kamu Muhammad, hanya untuk urusan seperti ini kau kumpulkan kami semua, celaka kamu. Sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi beliau tetap sabar. Ya itu jalan hidupnya Nabi. Tidak ada kan kesuksesan didapat di depan. Tidak ada yang namanya keberhasilan itu didapatkan sejak pertama. Ya kan? Itu proses berjuang. Memang beginilah jalan hidupnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang ingin mengikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad SAW berdakwah, ya baca-bacalah, kaji-kajilah ulang, ya kan? Diputar kembali ingatan dan memori kita tentang Nabi Muhammad SAW yang mengalami kesendirian itu. Kalau cuma dicaci maki, dibohong, dikatakan sebagai pembohong, ya kan, dihina-hina, diintimidasi, kemudian dicaci maki, mau dibunuh sekalipun. Itu semua pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau sudah benar seperti itu prosesnya, pasti Allah akan memberikan pertolongan. Sebagaimana pertolongan itu Allah turunkan untuk Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ya kan? Dan itu harus terus diingat. Supaya apa? Ketika sudah berhasil, ada jalan keluar, ya, ada satu perkembangan positif, ada satu gerak maju yang membahagiakan, tidak sombong, ya, tidak kemudian lupa diri. Jangan takabur dan ujub. Wah, hebat kita ya, gitu. Ini karena kesabaran kita. Ini karena kita begini dan kita begitu. Wah, dulu begini, tapi kita dan kita. Lupa dia hanya sekedar menisbatkan perkembangan positif dan gerak laju yang membahagiakan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Lupa. Karena ujian itu kan ada dua. Ujian di saat susah dan ujian ketika senang. Jangan dikira ujian itu hanya pas susah-susah saja. Senang pun itu ujian. Untuk menguji ketika dapat kesenangan, lupa diri enggak? Atau dia tetap ingat untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah masa-masa sulit dilalui, datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita contoh Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimallahu taala. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar A'lamin Nubala, pada biografi Imam Ahmad rahimahullah, bahwa ada orang menyampaikan kepada Imam Ahmad, ra'aitu atharal ghammi fi wajhi Abi Abdillah, yakni Imam Ahmad, wa qad athna alaihi syakhsun. Ada orang memuji-muji Imam Ahmad bin Hanbal karena sikapnya yang tegar, karena mauqif atau keputusannya yang kokoh di atas kebenaran, dipuji-puji, disanjung-sanjung. Ketika dipuji dan disanjung itu, justru terlihat di wajah Imam Ahmad rahimallahu taala wajah sedih. Bukannya senang dipuji, bukan kemudian ingin supaya pujian itu diteruskan terus walaupun nggak bilang.
tapi justru kelihatan sedih, tertunduk. Wa qila lahu jazakallahu 'anil islami khaira. Orang-orang kan memuji. Ya memang pantas dipuji dan layak disanjung sikap Imam Ahmad rahimahullah di saat-saat fitnah. Ada yang mengatakan kepada Imam Ahmad, jazakallahu 'anil islami khaira. Semoga Allah membalas ya, sekian banyak kebaikan untuk Anda atas nama Islam. Qala bal jazallahu al-islama 'anni khaira. Bukan seperti itu kata Imam Ahmad, justru sebaliknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan untuk Islam dari saya. Ya. Man ana wa ma ana. Kata Imam Ahmad, siapa saya? Dan apa sih saya ini? Itu kan ketawaduan Imam Ahmad rahimahullah. Siapa yang membaca sejarah dan sirahnya Imam Ahmad pasti tahulah bagaimana sikap beliau itu yang tegar, kokoh, ya di hadapan 3 penguasa berturut-turut dari Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq billah. Ya, 3 khalifah berturut-turut ini. Beliau dipenjara, beliau diintimidasi, dilarang untuk berdakwah. Sabar beliau sampai kemudian khalifah yang berikutnya Al-Mutawakkil billah yang kemudian memulihkan dan merehabilitasi nama baik Imam Ahmad. Al-Mutawakkil billah yang kemudian mengembalikan lagi ya sistem kekhilafahan di atas sunnah yang sebelumnya di 3 kekhilafahan sebelumnya ya, itu sistem pemerintahan khilafah di atas pemikiran dan pemahaman yang bid'ah. Imam Ahmad dipuji dan layak dipuji kan memang ya, jasanya luar biasa, ilmunya diakui ya kan, kitab-kitabnya dibahas, melahirkan banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar juga. Itu pun beliau mengatakan man ana wa ma ana. Lah ini baru sedikit berhasil menjadi satu kegiatan dakwah. Ya. Baru setahun 2 tahun. Baru nyumbang sekali 2 kali 4 kali. Ya kan? Baru sedikit. Baru sedikit. Justru mengatakan ana. Oh itu saya. Katong itu. Kita itu. Memang. Imam Ahmad yang sudah banyak berbuat justru siapa sih saya? Apa sih saya? Man ana wa ma ana. Fadhalah bin Ubaid rahimahullah pernah memberi nasihat kepada Ibnu Muhairiz. Ini juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala di biografi beliau. Qultu lahu ausini. Tolong beri wasiat untuk saya. Maka Fadhalah bin Ubaid mengatakan khisalun yanfa'ukallahu bihinna. Ada beberapa pesan. Semoga pesan-pesan ini Allah berikan manfaat untukmu nanti. 1. In istata'ta an ta'rifa wa la tu'rafa faf'al. 1. Kalau bisa, jangan sampai engkau dikenal orang. Ya. Engkau boleh mengenal, tapi kalau bisa tidak dikenal, lakukan. Kalau bisa. Wa in istata'ta an tasma'a wa la takallama faf'al. Kalau misalkan engkau bisa cukup mendengar, jangan ikut berbicara, lakukan itu. Mendengar saja. Tidak usah ikut-ikutan bicara. Yang penting kerja. Bukan cuma mendengar saja maksudnya kan. Tapi mendengar kerja. Nggak usah banyak bicara. Wa in istata'ta an tajlisa wa la yujlas ilaika faf'al. Kalau bisa, engkaulah yang duduk, engkau yang datang. Bukan orang yang datang duduk kepadamu, lakukan itu juga. Ini pesan penting dari para ulama kita rahimahumullah. Ya. Jangan disalahpahami kemudian anak nggak bisa, anak takut dikenal. Bukan seperti itu maksudnya. Bukan seperti itu yang diinginkan para ulama salaf. Tapi berbuatlah, beribadahlah, beramallah, berdakwahlah. Tapi bukan dalam rangka untuk dikenal, bukan untuk dipuji dan disanjung, bukan dijadikan alasan nasihat-nasihat semacam ini untuk kemudian mundur, sembunyi, menghindar. Alasannya, wah pesannya para ulama kan jangan sampai terkenal.
Ya betul, pesannya para ulama jangan sampai terkenal. Tapi bagaimana dengan pesan-pesan ulama yang lain, pesan lain dari ulama itu untuk semangat berdakwah, untuk semangat beramal, ya, untuk semangat beribadah, untuk semangat menjadikan contoh dan teladan buat orang lain. Kemana nasihat-nasihat itu? Jadi intinya berbuatlah, ya, beribadahlah, berdakwahlah, tapi sebisa mungkin tutup celah-celah itu, celah-celah keinginan untuk dikenal, untuk dipuji, untuk disanjung, untuk dicatat di dalam lembaran sejarah. Ya. Kalau bisa dilupakan, biar engkau dilupakan saja. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di akhir-akhir hidupnya rahimahullah ta'ala punya cita-cita apa sih beliau? Kurang apa? Ilmu ada, ketakwaan teruji, keikhlasan iya, ya, dipuji oleh para ulama, ya kan? Ujian susah, ujian senang, di penjara, sampai kemudian harta itu datang tanpa diminta, kucuran dana dari mana-mana, ditolak semua Imam Ahmad. Terkenal, popularitasnya gak ada yang bisa mengalahkan popularitasnya Imam Ahmad bin Hanbal. Punya keluarga, tapi di masa-masa akhir hidupnya apa yang beliau inginkan? Ya kan? Beliau mengatakan seandainya bisa, saya ingin hidup di lembah yang sunyi, ya kan? Di lembah yang sunyi. Ya. Kalau kita di sini andaikan bisa, saya pengen hidup di atas bukit-bukit sunyi di Masohi, di Mekah. Kalau Imam Ahmad mengatakan begitu, di lembah-lembah sunyi di Mekah sana. Kenapa? Karena tidak ingin hidup dalam ketenaran dan popularitas itu. Tapi itulah pembelajaran dari para ulama kita rahimahumullah. Sabar, 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 dan terus bersabar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Sifatus Safwah jilid 2 halaman 190 sampai 192. Kisah ini cukup panjang tapi kita jadikan sebagai penutup. Kan perlu persiapan toh, Abi Bahtiar. Jangan banyak-banyak nasihat itu, sedikit tapi antum kerjakan. Betul enggak Syawal? Perjalanan berapa lama dari sini ke Bula? Berapa ikhwan di Bula? Yang kenal antum, Abu Salwa, terus apa lagi? Ada yang dari sing kira-kira berapa? 5, 10 yang antum kenal di sana. Berapa? Jangan merasa sedikit. Itu intinya pelajaran sore hari ini begitu. Kalau sesi yang pertama tadi itu kan umum. Ya, supaya kita termotivasi semangat berdakwah dan misalnya itu lah untuk umum. Tapi ini lebih mengarah kepada siapa? Pegiat, panitia, pengurus, ustadz, atau yang baru merintis di tempat yang baru. Nah, itu lebih khusus sore hari ini. Tapi tujuan yang sama sesuai dengan judul. Apa judulnya? Daurah apa? Ambil bagianmu dalam dakwah. Sudah, masing-masing kita ambil bagian. Apa sih bagian kita? Sudah, di Bula nggak sampai 10. Jangan merasa sedikit. Jangan merasa gimana, katong taklim bagaimana, katong jauh dari ustaz. Sudah katong diam saja. Jangan diam. Yang 10 itu yang luar biasa. Yang pertama masuk Islam ada sampai 10? Belum, mulai dari 4 dulu kan. Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah. 4 dulu. Cuma 4. Orang-orang Ansor yang datang menemui Nabi Muhammad dalam Aqabah yang pertama berapa? Cuma 12 orang. Aqabah berikutnya tahun depan sudah 70 lebih. Begitu sabar. Mau di Bula, ada lagi yang dari mana? Olas, mana Olas? Berapa orang Olas? Hah? Di sini. Kalau di kampung? Alhamdulillah. Itu dulu di Ambon saya ada, sebelum Laskar kan saya ada. Berkembang sedikit. Semua tempat lah, mau di Sepa, mau di mana lagi yang hadir di sini nih. Selain Ambon, maksudnya di sekitar sini. Piru, Kairatu, sama 1, 2, 3. Dulu di Bula kan nggak ada. Yang pertama kali di Bula siapa yang datang di sana? Wallahu a'lam. Karena saking tidak ada sejarahnya kan akhirnya wallahu a'lam. Baru datang. Yang antum kenal pertama di sana ada siapa?
Oh, di pasar. Insya Allah nanti suatu saat berkembang. Sama juga di sini dan dimanapun temannya. Baik, dari Muhammad Ibnu Munkadir. Muhammad Ibnu Munkadir ini seorang ulama tabi'in. Ya, beliau riwayat hadisnya disebutkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya, seorang perawi hadis yang terpercaya, thiqah. Udah mukharraj fi sahihain, selesai. Kalau sudah riwayat-riwayatnya disebutkan Bukhari, Muslim dalam sahihain, sudah selesai. Berarti terpercaya, thiqah, ya kan, diterima, ya kan. Al-Imam Muhammad Ibnu Munkadir rahimahullahu taala, riwayat-riwayat dari beliau sangat banyak. Beliau cerita begini. Sebagian saya baca, sebagian langsung terjemahnya. Kanat li sariyatun fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajlisu usalli ilaiha bil laili faqahata ahlul madinati sanatan fa kharaju yastasquna falam yusqau. Muhammad Ibnu Munkadir kan tinggalnya memang di kota Madinah. Saya punya suatu tempat yang sering saya pilih untuk sholat di sana, di salah satu tiang Masjid Nabawi. Nah, suatu saat malam-malam saya sholat di tempat itu, kan tiang-tiangnya. Saat itu sudah 1 tahun penuh penduduk Madinah mengalami paceklik. 1 tahun penuh hujan tidak turun. Pernah dilakukan sholat istisqa, minta hujan, tapi nggak hujan-hujan juga. Malam itu selesai sholat isya di Masjid Rasulullah SAW, kan gelap ya. Seperti sekarang lah di masa ini. Di pondok Imam Syafi'i. Jadi jangan kaget, santri jangan mengeluh. Yang ada listrik. Dulu Rasulullah juga tidak ada listrik. Aduh. Ya? Salman Al-Farisi. Ada listrik di zaman Rasul. Jadi jangan mengeluh. Urusan listrik itu bukan alasan. Bukan alasan. Dulu kita di Damat juga tanya Ustaz Saifullah itu. Pakai diesel. Nanti jam 10 mati pakai lampu gas. Ada listrik sama. Jangan kalau di Jawa listrik ada ya. Udah, listrik itu bukan alasan. Gak ada faktor belajar itu masuk di dalamnya listrik itu. Kenapa? Karena yang ada listriknya belum tentu juga mau belajar. Malam-malam selesai sholat isya, saya duduk di sana, duduk di tiang masjid itu, sandar. Tidak berapa lama ada orang datang. Kemudian sholat itu di salah satu tiang dekat dengan saya, kata Muhammad Ibnu Munkadir. Dia sholat 2 rakaat. Selesai sholat duduk. Orang itu terdengar, karena gelap mungkin orang itu tidak begitu perhatikan kalau ada Muhammad Ibnu Munkadir di dekatnya, di tiang dekatnya. Orang itu berdoa, ay Rabbi kharaja ahlu harami nabiyyik yastasquna falam tasqihim fa ana uqsimu alaika lama saqaitahum. Orang itu berdoa, ya Allah, wahai Rabbku, ini penduduk Madinah, tanah suci yang dimintakan sucinya oleh nabimu. Mereka sudah minta hujan, tapi engkau belum turunkan hujan buat mereka. Sekarang aku bersumpah menyebut namamu, turunkan hujan untuk mereka. Qala Ibnu Munkadir, fakultum majnun. Saya dengar orang itu berdoa seperti doa tadi, saya bilang, orang ini orang gila, orang ini. Siapa dia? Kok sampai-sampai ana uqsimu alaika lama saqaitahum, saya bersumpah menyebut namamu ya Allah, turunkan hujan buat mereka. Lah penduduk Madinah yang ada para ulama sekian banyak itu minta hujan enggak diturunkan, orang ini sendiri, siapa dia juga kok bersumpah menyebut nama Allah minta turun hujan. Fama wada'a yadahu hatta sami'tu ar-ra'da thumma ja'at as-sama'u bi syai'in minal matari ahammani ruju'a ila ahli. Ya. Orang itu kan ngangkat tangan minta hujan turun. Tangannya belum turun sudah terdengar suara petir. Tidak berapa lama hujan turun. Nah, ketika hujan turun saya dengar orang itu mengucapkan alhamdulillah, dia puji-puji, dia sanjung-sanjung Allah Subhanahu wa taala, lam asma' bimithli haqat. Enggak pernah saya mendengar orang kok memuji-muji Allah itu dengan puji-pujian seperti itu. Saking bahagianya tentu. Tsumma qala wa man ana haitsu istajabta li. Orang itu kemudian, ya Allah, siapa sih aku ini? Hambamu yang rendah ini siapa? Engkau kabulkan doaku. Saking merendahnya orang itu.
Ini. Kemudian dia pergi, ya. Kemudian dia bangkit berdiri, lanjutkan sholatnya sampai menjelang subuh, sholat witir, ya kan. Kemudian ketika sholat subuh masuk berjamaah bersama dengan yang lain. Selesai imam salam, orang itu keluar. Saya ikuti, kata Muhammad Ibn Munkadir. Ikuti dari belakang. Tapi kan masih suasana hujan jadi becek. Akhirnya Muhammad Ibn Munkadir mengatakan, fakharajtu khalfahu rafi'an thawbi akhudul ma'a falam adri aina dhahab. Saya ngikutin karena air becek kan, angkat baju, tiba-tiba loh, orang tadi kemana? Sudah hilang, nggak kelihatan. Malam yang kedua, malam berikutnya maksudnya, Muhammad Ibn Munkadir kan penasaran, ditunggu di tempat yang sama. Ternyata orang itu datang lagi, sholat malam dan seterusnya. Ini sudah pokoknya jangan sampai terulang. Mau diikuti orang itu siapa sih, di mana rumahnya. Ikutin sampai sholat subuh. Selesai sholat subuh orang itu pergi meninggalkan masjid, diikuti dari belakang oleh Muhammad Ibn Munkadir. Ini betul-betul ngikutin ini. Nah, bisa. Oh, orang itu masuk di sebuah rumah, ditandai rumahnya. Oh, itu rumahnya. Menjelang siang, falamma tala'ati syams wa shallaitu kharajtu hatta ataitu dar. Menjelang siang, selesai sholat duha, saya sengaja ingin berkunjung ke rumah orang itu. Fa idza ana bihi qa'idun yakhruzu wa idza huwa iskafun. Saya datangi orang itu, ternyata dia tukang sol sepatu, tukang bikin sepatu, tukang perbaiki sepatu. Ya kan? Seorang pengrajin sepatu lah bahasa kita. Falamma ra'ani arafani. Aba Abdillah marhaban alaka hajatun turidu an a'mala laka khuffan. Orang itu ketika melihat saya senang, kelihatan gembira. Dia kenal saya. Dia sambut. Abu Abdillah, selamat datang. Ada perintah apa ini? Apa yang bisa saya lakukan? Mau dibuatkan sepatu? Ya kan? Mau dibikinkan sepatu atau dibikinkan khuf atau yang semisal alas kaki? Kan nggak tahu tujuannya apa, disambutlah. Fajalastu fakultu, akhirnya saya duduk. Saya bilang sama dia, alasta sahibi barihatal ula. Anda ya yang kemarin malam lusa berdoa minta hujan terus hujan turun. Faswadda wajhuhu wa sahabi. Wajahnya langsung kelihatan marah, tersinggung, dibahasakan sini hitam. Kemudian dengan suara yang teriak, dia mengatakan, Ibnul Munkadir, ma anta wadak. Hei Ibnu Munkadir, apa urusanmu? Marah. Bukan, kami ini kayak sing tahu beta saja. Bukan. Orang cerita bagaimana? Itu katong dulu Ustaz, katong yang bikin itu. Bukan malah senang, apalagi kemudian sengaja memviralkan, hai guys. Orang awam kan begitu kan. Hai guys, ini kita ini baru membantu anak-anak yatim ini, kasihan anak yatim ini. Hai guys, kita baru tawaf di Ka'bah ini. Hai guys, malam 27 Ramadan rame, coba lihat kalian di Indonesia maksiat, kita di sini ibadat dan taat. Padahal dia sedang bermaksiat itu. Ya kan, dia sombong-sombongkan amal perbuatannya itu. Muhammad Ibn Munkadir rahimahullah kan bicara baik-baik, cuma tanya, yang kemarin malam lusa yang minta hujan itu terus hujan, antum ya? Marah orang itu. Hei Ibnu Munkadir, apa sih urusanmu seperti itu? Wa ghadiba. Marah orang itu. Itu tadilah beda sama banyak orang ya kan. Bukannya disembunyi-sembunyikan. Itu kalau ketahuan bilang, tapi jangan bilang-bilang Bukan. Sudah lama beta begitu, cuman beta yang pernah cerita. Gitu. Ana yang bantu itu. Ana yang kasih dana. Ana yang maju. Pokoknya. Pokoknya. Tapi jangan cerita-cerita ya. Jangan cerita-cerita tapi tambah lagi ceritanya. Ditambah waktu itu. Tapi jangan cerita-cerita. Saya nggak ada yang tahu kecuali antum saja. Padahal dia bilang begitu ke 7 orang itu. Fafaraktu wallahi minhu wa qultu akhruju min indila an. Marah dia, takut saya. Demi Allah, saya bilang saya harus cepat-cepat pergi ini. Malam yang berikutnya ditunggu seperti biasa. Orang itu nggak datang.
Malam itu nggak datang. Penasaran. Innalillah ma sana'tu. Saya bilang dalam hati, innalillah. Salah apa saya ini? Pagi-pagi saya tunggu matahari sampai terbit agak siang. Saya datangi rumah itu. Pintu rumahnya sudah terbuka, tidak terkunci. Di dalam rumah tidak ada siapa-siapa. Tetangganya baru bilang, Aba Abdillah, maka nabainaka wa baina hadza ams. Orang kan kenal beliau, seorang ulama, Muhammad ibnu Munkadir. Tetangganya bilang, Abu Abdillah, ada masalah apa sih Anda dengan orang itu kemarin? Saya bilang, malah. Loh memang kenapa? Lamma kharajta min indih ams basata kisa'ahu fi wasatil bait thumma lam yada' fi baitihi jildan wala qaliban illa wada'ahu fi kisa'ihi thumma hamalahu thumma kharaja falam nadri aina dhahab. Kemarin setelah Anda pulang, cepat-cepat dia kumpulkan barang-barangnya, dimasukkan di kain, diikat jadi buntalan, barang-barangnya dibawa pergi. Nggak tahu kami sekarang kemana dia pergi. Qala Muhammad ibnu Munkadir, fama taraktu bil madinati daran a'lamuha illa talabtuhu fiha falam ajidhu rahimahullah. Kata Muhammad ibnu Munkadir, sejak saat itu saya cari orangnya, saya datangin rumah per rumah untuk menemukan orang tersebut. Sampai sekarang saya nggak pernah ketemu lagi orang itu. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ini susah ini. Ini kan menggambarkan keikhlasan, ya kan? Berbuat, ya kan? Untuk umat. Sudah menjadi sarana manfaat dengan doanya tadi. Setahun loh nggak hujan, tapi hari itu sekali doa turun hujan malam. Tapi nggak mau dikenal, nggak mau dikenang. Sekali ketahuan menghilang, nggak mau, jangan sampai ketahuan. Nah ini nilai-nilai seperti ini yang memang harus terus perlu kita ingat. Ya kita berdakwah, kita menyelenggarakan program tarbiyah pendidikan. Ya. Tapi nilai-nilai keikhlasan itu jangan sampai luntur, kita jaga betul. Karena dengan keikhlasan itulah dakwah penuh berkah. Dakwah itu akan bertahan lama. Karena maka nalillahi baqiya wa maka nali ghairillahi idza mahala. Segala sesuatu itu kalau landasannya ikhlas lillahi ta'ala, dia akan bertahan. Tapi kalau sudah salah niatan, bukan lagi lillah tapi li ghairillah, untuk selain Allah, tidak cukup waktu lama hilang. Nah, oleh karena itu ikhwati fillah barakallahu fikum, mudah-mudahan kita semua diberi istiqomah, ya diberi kesabaran, keikhlasan dalam menjalankan roda dakwah ini. Segala-segalanya kita serahkan dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat-ingat terus ucapan Imam Ahmad rahimahullah, man ana ma ana. Siapa sih saya? Apa sih saya? Bukan siapa-siapa. Saya terlalu lemah dan seterusnya. Pokoknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu dan menolong dakwah ahli sunnah di semua tempat. Terkhusus kali ini kita di Pondok Al-Imam Syafi'i di Masohi, di Maluku Tengah. Mudah-mudahan Allah jaga, kemudian terus berkembang, lebih baik, lebih maju. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.